Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa man nasara wa wala hamma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli ni'amihi. Shalawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam. Semoga kita dimasukkan menjadi umat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita bertawasul kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada sahabat tabi'in tabi'inat tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin al makhlisin wa li jami' malikatul muqarrabin wa jami' awliya'illah aina makanu wal masrur mastur, bil khusus awliya'i tis'ah balaguddin fi Indonesia wa awliya'illah fi Madinatul Tulungagung wa haulahu Jami muassisin jamiati Islamiyah amatan fi Indonesia wa jamiatun nakhdiyah khasatan Sayyidus Sadat Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wabasbullah wa jami muassisin. Tidak lupa marilah kita berkhidmat Fatihah kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, mu'alim kita, ustadz kita, dan para masyayikh kita yang telah mewariskan ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yuntafa'u bihi. Tidak lupa marilah kita berkhidmat Fatihah kepada kedua orang tua kita, berkhusus walidi Kiai Al-Hadz Nurul Hadi Ridwan wa zaujatihi, wabil khusus mu'alif hadzal kitab Imamul Qadhi Abil Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi, nafanallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Abad tadi utegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Di pertemuan yang ke-13 kita membahas mengenai masalah saminah fi min ta'yinil mahali, saking penetapan mahal panggonan-panggonan atau panggonan, seperti halnya mashul imamah, itu merupakan penetapan dari mahal gon kang diusap. Kita memasuki pada masalah at-tasi'atu utawi masalah kang kaping 9 minal arkani, saking piro-piro rukun. Masalah yang ke-9 ini membahas mengenai rukun-rukunnya wudhu, ataupun salah satu dari rukunnya wudhu, bukan semua yang akan kita bahas, tapi salah satu rukunnya wudhu. Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah, yaitu mengenai ngusap dua telinga. Itu ngusap dua telinga itu minal arkan, ataupun dari permasalahan-permasalahan rukunnya wudhu. Ikhtalafu bodo bedani ono sapa ulama fi maskil udhunaini ing dalam ngusap telinga loro, dua telinga. Berbeda pendapat di dalam pembahasan mengenai ngusap dua telinga. Hal apa to huwa utawi maskul udhunain iku sunnatun sunnah au faridotun utawa fardu. Apakah mengusap dua telinga itu sunnah atau fardu itu? Wahal apa to iku yujadidu nganyat-nganyati lahuma maring karone udhunain, yujadidu apa alma'u banyu. Apakah airnya itu diperbarui ketika mengusap dua telinga ini?
amla utawa ora yujadid tegese tidak diperbaharui. Fadzaba mongko milih sapa ba'dun nasi sebagiane ulama ila annahu milih annahu ila annahu setuhune maring setuhune ono mashul udunai iku fardhotun fardu wa annaulan setuhune fi mashil udhunaini ing dalem ngusap telinga loro kuping loro iku yujadidu den anyati lahuma maring tarone den anyati opo alma banyu, jadi diperbarui airnya. Jadi ada yang memilih dari mazhabnya ulama bahwasanya hukum dari ngusap dua telinga itu fardu dan diharuskan memperbaharui air ketika ngusap telinga itu, tidak jadi satu dengan kepala ataupun wajah. Jadi mengambil air sendiri dan diperbaharui airnya. Miman qala bihadzal qaul sapane ulama qala kang berpendapat sapa ulama bihadzal qauli kelawan ikilan pendapat. Jadi ulama yang berpendapat dengan kewajibannya mengusap dua telinga dan memperbaharui air iku jamaatun yo jamaah min ashabi Malik sangking santri-santrine Imam Malik ataupun pengikut-pengikutnya Imam Malik. Wa yata'awwaluna lan dhisikake ngono sapa ashabu Malik ma'ahaza sertane ikilan annahu mazhabu Malik liqauli fihi malikaulihi korno mazhab iki didasarkan kepada pendapatnya Imam Malik liqaulihi korno dawin nahuma karone iku minarroksi saking bagian kepala, karena didasarkan bahwasanya telinga itu bagian dari kepala begitu. Jadi Imam Malik itu mengatakan berpendapat bahwasanya yang disebutkan di dalam perkataan ataupun pendapatnya Imam Malik mengenai telinga itu didasarkan pada qaulillahi ta'ala waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum itu termasuk telinga. Jadi telinga dimasukkan di dalam bagian dari kepala. Ini pendapat Imam Malik yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala. Maka dari itu para pengikutnya Imam Malik mendahulukan perkataan yang didasarkan pada perkataannya Imam Malik bahwasanya telinga itu masuk di area kepala, sehingga telinga ini menurut para pengikutnya Imam Malik hukumnya wajib untuk diusap. Wamsahu bi ru'usikum, di situ yang ada di dalam ayat wudhu dibawa kepada hukum telinga, sehingga Imam Malik dan ashabnya pengikut-pengikutnya mengatakan bahwasanya wajib mengusap telinga dan wajib memperbaharui air. Wa qala lan berpendapat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah washabuhu lan sahabat-sahabat Abu Hanifah masahuhuma utawi ngusape karone uzunain dua telinga iku fardun fardu kadzalika kaya mengkono-mengkono pendapatnya Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah juga mempardukan, mewajibkan ila kejaba annahuma setuhune karone udunain iku yumsahani den usap karone ma'arroksi sertane sitah kepala bimain wahidin kelawan banyu siji. Nah ini bedanya Imam Malik, pengikutnya Imam Malik atau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik airnya diperbaharui, jadi mengusap kepala sendiri, terus lalu air diperbaharui ngusap telinga. Itu kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, ngusap kepala sekalian dengan ngusap telinga. Itu kalau Imam
Hanafi. Jadi di sini Imam Hanafi dua-duanya itu diusap bersamaan dengan satu air. Wa qala Syafi'i, lan berpendapat sapa Syafi'i, mashuhuma, ngusap karone dua telinga, iku sunatun, sunnah. Hadis Imam Syafi'i sunnah. Wa yujaddidu, lan nganyat-nganyati lahuma maring karone udunain opo alma'u. Jadi airnya diperbarui kalau Imam Syafi'i, tapi hukumnya sunnah. Imam Malik airnya diperbarui, tapi hukum ngusap telinganya adalah wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah. Wa qala bihadzal qaul, lan berpendapat bihadzal qaul kelawan ikilan pendapat jama'atun sopo jamaah. Wa qala, lan berpendapat bihadzal qaul kelawan ikilan pendapat sopo jama'atun yo jamaah aidon kelawan meneh min ashabi Malik. Tapi sebagian dari sahabat-sahabat Imam Malik juga, santri-santrinya Imam Malik, mengatakan sunnah. Ada. Jadi di sini pengikutnya Imam Malik terbagi menjadi dua. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah mengikuti Imam Syafi'i. Wa ta'awwaluna aidon, lan ngawiti ngono sapa mereka ashabu Syafi'i, ashabu Malik aidon lawan meneh annahu satune Malik kaulu, pangucap Malik lama tatkala ya dan riwayatke anhu saking Malik annahu satune Imam Malik qala berpendapat hukmu mashuma, hukmu masahihima, hukume ngusap karone iku hukmul madmadoh, yo sepadane hukum madmadoh sunnah. Madmadoh apa itu? Didasarkan bahwasanya diriwayatkan Imam Malik pernah mengatakan kalau hukum ngusap telinga itu sama dengan hukumnya madmadoh, yaitu kumur-kumur. Wa aslu ikhtilafihim, lan asale ikhtilafihim utawi perbedaane para ulama fi kauni maskhihima, ing dalem kahanane maskhihima ngusap karone sunatun iku sunnah au fardun, sunnatan hale sunnah au fardun utawa fardu. Jadi asal ataupun pokok perbedaan mereka di dalam apakah itu dihukumi sunnah atau fardu iku ikhtilafuhum korno sulayani mereka fil asaril waridah, ing dalam asar yang datang. Jadi penyebab kenapa para ulama ini ada perbedaan pendapat di dalam ngusap keduanya, apakah itu dihukumi sunnah atau fardu, itu karena apa? Ikhtilafuhum, tai perbedaan mereka fil asaril waridah, ing dalam asar waridah. Itu ya jelas berasal dari Kanjeng Nabi, kabar yang dikabarkan oleh para tabi'in. Kalau khobar itu adalah kabar yang dikabarkan oleh para sahabat. Kalau hadis ya dari jelas dari Kanjeng Nabi. Jadi perbedaan mereka itu dikarenakan perbedaan di dalam asar al-waridah, kabar yang datang bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Berasal dari mana Kanjeng Nabi? Yang didengar tabi'in mendapatkannya diajari oleh sahabat. Ning tesane sapa ingsun masahuhu utawi ngusape Nabi alaihi, muga tetep ing atase Nabi as-shalatu ta rahmatan wassalamu lan keselamatan, uzunaihi ing kupinge loro Nabi. Hal apa ta iku ya utawi asar al-waridah iku ziyadatun, dadi tambahan alama ing atase kang fardu fil kitabi, ing dalem kitab, min maskhit si saking ngusap kepala. Apakah ngono? Jadi apakah ngusap dua telinga yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, masahu tai ngusape Nabi alaihi salatu wassalam udunaihi, itu dibawa kepada tambahan. Hadis itu dibawa kepada tambahan apa yang diwajibkan di dalam kitab, yaitu wamsahu biru'usikum. Apakah tambahan dari wamsahu biru'usikum min maskhit si saking ngusape kepala? Fayakunu mongko
ana apa hukmuhuma hukume karone ayyuhmal ing yen to den gawa apa hukmu ala nadbi ing atase nadb. Jadi kalau itu merupakan tambahan, kalau dia di bawah tahun maka dibawa kepada kesunahan. Lima kali taatu di kotono onone manggone taatu di pertentangan alladzi yatakhayyal, yang mana pertentangan itu nggak mungkin bainahuma ing antarane karone asal al-waridah wa kitabul wudu, nggak mungkin ayat dan hadis itu bisa bertentangan. Jadi ketika dibawa kepada tambahan, kalau itu merupakan tambahan apa yang ada di dalam kitab dari ngusap kepala, maka keadaan hukumnya itu seperti terjadi pertentangan, maka dibawa kepada hukum sunnah, tambahan sunnah seperti matmadoh. Itu menurut sahabat-sahabat maka Imam Malik atau jamaahnya Imam Malik. Inna khumilat soal wujub, lamun khumilat den gowo no opo asat al-waridah alal wujubi yang atasnya wujub, apakah dibawa kepada yang diwajibkan seperti yang disebutkan di dalam ayat wudu, faksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, itu amhiya utawi asat al-waridah itu sebagai mubayyinatun, penjelas lil mujmali maring makna global. Mana mujmal itu mempunyai dua arti, bisa lebih, itu namanya makna mujmal atau global. Alladzi mujmal fil kitab ing dalam kitab. Fayakunu mongko ana apa hukmu hukum karone. Jadi to'as itu maknanya mujmal, kepala itu maknanya mujmal. Batasan-batasan kepala itu mana yang dikatakan kepala, apakah sini masuk kepala atau dari leher sini masuk kepala, yang wajah itu sini, kepala itu yang mana, kan itu mujmal. Maka itu sebagai penjelas. Kalau itu sebagai penjelas maka hukumnya dibawa kepada hukum wajib, karena telinga ini bagian dari kepala. Fayakunu mongko napa hukmu hukume karone udunain hukmat taksi, dadi hukum kepala fil wujubi ing dalam kewajiban nih. Jadi sehingga dibawa dijadikan hukumnya menjadi hukum kepala. Lek kepala wajib berarti telinga ikut wajib. Faman aujabahuma, faman taisapane wong aujabahuma kang majibake huma karone masul udunaini ja'laha ja'laha dadekake asat waridah ibayinatan, penjelas, bukan sebagai tambahan. Kalau tambahan itu menjadi hukum nadab, karena nggak mungkin ketika ditambahkan ada ta'aruf di antara ayat wudhu dan hadis, adanya pertentangan, nggak mungkin. Bahwasanya asar yang datang itu sebagai penjelas bagi ayat wudhu, makna mujmal dari kepala itu tadi. Maka bagian dari kepala itu adalah termasuk telinga, maka di sini dihukumi wajib. Nah inilah pendapatnya para ulama, maka bisa berbeda. Waman lam yujibahuma, waman lan sapane wong, sapane ulama lam yujib huma durung majibake ngono, huma ing karone sapa ulama. Masul udunaini, belum mewajibkan ngusap telinga. Ja'alahan dadekake, bagi siapa yang belum mewajibkan bahwa mewajibkan hukum ngusap telinga itu hukum fardu, maka ja'alahan dadekake ngono sapa ulama ha ing asar al-waridah iku zaidatan, dadi tambahan kalmat madoti koyoto hukum matmadoh. Jadi siapa saja yang belum mewajibkan ngusap telinga itu sebagai kewajiban, maka dia menjadikan asar al-waridah hadisnya Kanjeng Nabi itu tadi, yaitu mashuhu alaihi salatu wassalam udunaihi. Jadi ini asar itu mengucapnya dari tabi'in, dari sahabat. Khobar itu dari sahabat, asar itu dari tabi'in.
Maka ucapannya Kanjeng sahabat yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengusap kedua telinganya itu dibawa kepada hukum sunnah karena dia sebagai zaidah, seolah-olah ada ta'atud dengan ayat al-waridah, ayat wudhu, seperti hukum matmato wal asatul waridah, utawi asar yang datang bidzalika kelawan mengkono mashul udhunaini, ngusap telinga iku kasih rotun jiddan atau banyak sekali. Jadi asar yang datang dari para tabi'in yang membahas mengenai ngusap telinga dua itu banyak. Wa in kanat selam tasbut, wa in kanat lamun durung ono opo asar al-waridah iku lam tasbut, durung netep fis shahihaini ing dalem shahihaini, sahih loro, sahihul Muslim wa sahihul Bukhari, fa huwa qad istahara, fa huwa nuli wa utawi mashul udhunaini iku qad was istahara kuncara apa al amalu biha kelawan asar al-waridah. Dan ini tidak tertulis di dalam sahihaini, sahihul Bukhari, Muslim, tetapi perbuatan ini sangat terkenal bahwasanya Nabi pernah mengusap dua telinganya, maka dibawa kepada hukum sunnah menurut Imam Syafi'i. Wa ma ikhtilafu, manapun tai perbedaan mereka fita jadi dilma ing dalem nganyat-nganyati banyu lauma maring karone wasababu tawi sebabehu ikhtilaf. Tetapi mengenai perbedaan mereka di dalam kahanan memperbaharui air untuk ngusap keduanya, itu disebabkan karena taradudul udhunaini, bolak-balik udhunaini, kuping loro, ayyakuna ing yento ono apa kuping loro iku aduan dadi anggota mufarridan kang deweni bizati kelawan zate adui anggota min a'dha'il wudu'i, saking piro-piro anggotane wudu. Apakah kuping itu berdiri sendiri sebagai anggota dari beberapa anggota wudu? Au yakuna utawa ana apa kuping loro iku juz'an bagian dari kepala begitu, atau berdiri sendiri seperti tangan, kepala, wajah, kaki itu kan berdiri sendiri. Dan apakah telinga itu merupakan dari bagian minar toksi saking kepala? Wakot sadzalan wus bedani sapa kaumun, ya kaum fadhahabu mongko milih ngono sapa kaum ila annahuma maring annahuma satune karone iku yakesilani mal wajhi, den apus den basuh karone bi ma'al wajhi ono sertane wajah. Tetapi ada yang berbeda sama sekali, jauh dari perbedaan yang di atas, bahwasanya ada sebagian kaum yang mengatakan bahwasanya telinga itu dibasuh duanya bersamaan dengan wajah. Jadi kenapa ini bisa berbeda di antara ulama? Itu salah satunya di dalam memperbarui air ini, bukan perbedaan di dalam apa hukumnya, tetapi di dalam hukum memperbaharui air. Yang pertama adalah karena dua telinga itu masih artinya bermakna global, bisa dia itu menjadi anggota yang berdiri sendiri dari beberapa anggota bagian wudhu, ataupun bagian dari anggota tertentu, yaitu bagian dari kepala ataupun bagian dari wajah. Maka kalau bagian dari kepala ya diusap bersama-sama dengan kepala. Kalau bagian dari wajah maka dibasuh bersama-sama dengan wajah. Ini yang menjadikan adanya perbedaan di antara ulama mengenai air apakah diperbarui atau tidak. Wajah balan milih sobo akhoruna,
yo ulama liyo ila annahu maring sadune maskul udhuna ini iku yumsahu den basuh den usap batinahuma yumsahu batinuhuma itu jedone. Jadi ada yang milih juga yang membedakan dari para ulama bahwasanya bagian dalamnya, batin itu kan dalamnya, bagian dalamnya ini diusap bersama-sama dengan kepala. Ila annau yumsahu batinuhuma den usap batinuhuma opo jerone kuping loro matok si sertane kepala. Wayu kesalulan den baso zahiruhuma den baso opo zahiruhuma jobone kuping sini berarti sofa khayala uzunaihi jadi sininya luarnya ini luarnya kalau batinnya sini kalau batinnya diusap bersama-sama dengan kepala tetapi kalau zohirnya ini mal wajah dibasuh sertane wajah bersama-sama dengan wajah itu ulama yang lain. Wadzalika lan kaya mengkono tarot dudu bolak balik jadi adanya kegamangan, adanya makna global antara kuping itu ikut kepada wajah atau ikut kepada kepala ataupun kuping itu telinga itu berdiri sendiri sebagai anggota dari beberapa anggota wudhu yang harus dihapus, diusap ataupun dibasuh, diusap. Kali-kali taruh di hadal adwi korno, zalika mengkono perbedaan li taruh di korno bolak balik hadal adwi ikilan anggota. Baina ayakuna juz'an, ing antarane ayakuna ing yento ono apa adwi iku juz'an dadi bagian minal wajhi saking wajah au juz'an utawa bagian minal toksi saking kepala wahaza ta ikilan lama nah ora ono arti wujud lau kadue masyah ma istihadil asar sertane kuncorone asar terkenalnya asar fizalika ing dalam mengkono masyah kelawan dan usap wa istihatul amali utawi kuncotone perbuatan bihi kelawan masah wasafi utawi Imam Syafi'i iku yustahabbu nyunahake ngono yastahibu nyunahake ngono sapa Imam Syafi'i fihi ma ing dalem katone ing dalem ngusap kuping loro nganjurake tikroto ing bulan baleni jadi 2 kali atau 3 kali kama kali koyolei yastahibu kang nganjurake sobu ing masa fi masahito si ing dalam ngusap kepala jadi di dalam ngusap telinganya juga dilakukan tikror itu ya dilebihkan dari sekali 2 kali 3 kali atau begitu itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i seperti halnya dianjurkan di dalam ngusap kepala. Ini saja semoga bermanfaat. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.